kita dapat melaksanakan ujian komprehensif hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa takwa kepadanya. Saudara muslimatin, sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Bagaimana kontrak kuliah komprehensif hari ini? Tentu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu mempresentasikan bahan ujian atau modul ajar proposal PTK. Ini Ibu diberikan waktu durasinya 10 sampai dengan 15 menit ya. Iya, Pak. Bisa? Insya Allah bisa. Oke, dipersilakan. Proposal penelitian tindakan kelas PTK. Judulnya peningkatan hasil belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui model direct instruction di SD Impres Transamaku 1. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Terus manfaat penelitian. Penegasan istilah. Bab 2. Penelitian terdahulu. Dirujuk dari skripsi. Kajian teori. Model pengajaran langsung, direct instruction. Variabel penelitian, tahap-tahap pelaksanaan tindakan, tahap 3 pengamatan, tahap 4 refleksi, 4 populasi dan sampel. Lanjut, teknik pengumpulan data, wawancara, tes, dokumentasi, daftar pustaka. Demikian proposal PTK saya yang telah saya paparkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Itu secara garis besar Iya, garis besarnya itu, Pak. Sudah garis besarnya ini, Pak, ya. Secara garis besar kan. Coba disampaikan kembali judulnya peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar materi pendidikan agama Islam melalui metode direct instruction di SD Impres Transamaku 1. Baik. Dengan demikian, pendekatan penelitian Recording stopped. apakah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif? Kuantitatif atau kuantitatif?
Kalau penelitian kuantitatif dia menggunakan angka-angka, sementara penelitian kualitatif dia hanya menggunakan deskripsi. Cenderungnya kemana? Ke kualitatif ya? Ya, kualitatif. Coba dilihat latar belakang masyarakat dulu. Bagaimana peningkatan hasil belajar materi pendidikan agama Islam di SD Impres Transamaku 1. Latar belakangnya ya, belajar dengan merupakan demikian, nah, belajar merupakan salah satu proses yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Belajar dapat diartikan sebagai proses bagi peserta didik dalam membangun gagasan atau pemahaman sendiri, maka kegiatan belajar mengajar hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga proses peserta didik termotivasi, misalnya mengamati, bertanya, dan mempertanyakan, menjelaskan, dan sebagainya. Belajar aktif tidak dapat terjadi tanpa adanya partisipasi peserta didik. Ya, Pak? jadi dengan demikian, ya, Ya. apa manfaat penelitian Anda? Berdasarkan latar belakang Suatu penelitian, Iya. dikatakan Ya, berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka penelitian diharapkan dapat menjadi bagi peserta didik diharapkan mampu meningkatkan aktivitas belajarnya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih aktif dan kreatif. Bagi guru diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pembelajaran di kelas melalui model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan sebagai langkah awal yang baik dalam rangka mempersiapkan diri sebagai pendidik yang berkualitas. Demikian, Pak. Terima kasih. Di dalam penelitian Anda ketika itu ada namanya penelitian terdahulu, ya. Ya. Ya, Ibu nanti masuk berikut ya. Mirip sama dengan penelitian Anda. Sama itu. Nanti tinggal join di kelasnya Ibu. Kelas berapa 3C. Apa yang membedakan secara substansial antara penelitian terdahulu dan penelitian Anda saat ini? Mungkin faktor kesamaannya banyak, ya. Tetapi faktor perbedaannya yang secara signifikan, secara substansial, apa kira-kira? Berapa penelitian terdahulu yang Ibu uraikan setelah penelitian Anda? Yang kedua, dirujuk dari skripsi Stitiroidatul Jannah 2018 dengan judul Implementasi Model Direct Interaction dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, ekspektasinya FTN 4. Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh implementasi model direct interaction dengan meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam belajar eksperimen setelah menggunakan rumus uji pihak karena dengan perolehan nilai sebesar 34,6 lebih besar dari 2,021 karena berada di daerah penerimaan, maka dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan karena adanya peningkatan kreatif belajar siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode direct interaction memberikan pengaruh positif terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran. Yang ketiga, dirujuk dari skripsi Ikfina Zaimatun Nikmah yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Direct Interaction pada mata pelajaran Akidah Akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa
Diman 2 Blitar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan implementasi model pembelajaran direct instruction pada mata pelajaran akhlak melalui pembelajaran kelompok dapat meningkatkan hasil belajar. Dalam model direct instruction dapat membentuk kerja kelompok sehingga model pembelajaran ini juga sangat efektif dalam pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara oleh seluruh peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan implementasi model pembelajaran direct instruction pada mata pelajaran sebanyak dapat meningkatkan hasil belajar. Model direct instruction pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula, dan model pembelajaran berlangsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. Karena kekurangan model pembelajaran ini, maka para teman sebaya juga membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian Pak. Terima kasih. Dengan Anda menggunakan teknik pengumpulan data, ya. Semua teknik pengumpulan data yang Anda gunakan dalam penelitian ini gunakan teknik observasi, lihat di metodologi, metodologi teknik pengumpulan data dalam proses mendapatkan data dan informasi. Ya, observasi, wawancara, tes, dokumentasi. Ya, sekarang observasi, apa yang dimaksud itu? Pengamatan. Jenis observasi dalam penelitiannya adalah menggunakan observasi partisipasi, yakni observasi yang dilakukan oleh peneliti yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Ya, misalnya menyangkut masalah jumlah siswa, ya, dan seterusnya. Kalau yang model wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka atau tidak terstruktur. Ya, kepada wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan yang diwawancarai kepada kepala sekolah untuk memperoleh data kelas yang mempunyai motivasi rendah. Selanjutnya wawancara kepada guru pengampu. Pakai apa ya? Ya. Dengar dulu. Ya. Kepala sekolah itu yang diwawancarai, dia bertindak sebagai kepala sekolah untuk data kelas, Pak. Modelnya seperti apa? Gambar sekolah, gambar sementara wawancara, ya kan? Yang dokumentasi, yang foto-foto, ya? Iya. Menunjukkan bahwa Anda benar mewawancarai kepala sekolah, benar untuk mewawancarai guru, ada dokumentasinya, tanggal berapa wawancara itu, di mana tempatnya. Sinyal yang banyak belum. Maaf Pak, gangguan jaringan. Nah, yang Anda pahami tentang moderasi beragama, apakah hanya sebatas toleransi saja, atau ada yang lainnya, menghargai? Iya. Sama orang lain, atau menghargai sesama walaupun beda agama. Ya, itu namanya toleransi. Kalau dulu disebut kerukunan
kerukunan antara umat beragama dan kerukunan intern umat Iya. beragama. Iya. Berbeda ras dan agama, tetapi tidak selamanya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita tinggalkan itu. Yang berikutnya, coba Ibu cari surah sendiri di dalam Al-Quran yang sering dibaca. Ya. Silakan dibuka di halaman berapa saja, Cuman saya. atau yang nanti biasa ada kesukaan orang membaca surah itu. Iya ya Pak. Masih. Silakan kalau ada. Iya ya Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Cukup ya. Ya. Ini kan dalam surah Sadaqallahul adzim. Baqarah. Ya. Oke. Silakan menulis ayat. Mungkin 1-2 ayat atau tidak akan mungkin saya sampaikan ayat ini yang ditulis. Silakan ditulis. Mungkin 1-2 ayat atau 1 ayat saja atau terserah. Bisa, Bu? Berarti bebas, Pak ya? Bebas menulisnya, bebas? Bebas. Nanti hanya diperlihatkan saja, tapi terekam semua ya. Menulisnya terekam? Ya.
Sudah selesai, Pak. Coba saya lihat. Apa yang ditulis itu? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ya. Ya. Apa maknanya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Bahwa Allah itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Ahad. samad. Bahwa Allah Apa itu artinya? satu. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Ya. Allahu samad. Apa artinya? Allah tempat meminta. Hidup, bergantung. Oh ya, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Waduh. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi itu ayat-ayat Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Kufuwan kufuwan ahad. ahad. Jadi itulah ayat-ayat yang berhubungan dengan apa ini? Keesaan Allah. Ahad. Keesaan Allah. Ayat-ayat mengandung masalah Tauhid. tauhid. Ya. Ayat ini diturunkan di Mekah. berarti masuk dalam kategori ayat-ayat Makiyah. iya. Jadi itulah ayat yang berhubungan dengan ketuhanan di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu diturunkan ketika Rasul masih berada di Mekah. Makkatul Mukarramah, sehingga dikategorikan adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid. Ayat itu diturunkan di Makkatul Mukarramah.